Baik, selamat datang Sino bareng lagi bersama saya. Kali ini kita akan membahas mengenai bangun datar ya. Apa sih bangun datar itu? Mungkin kita sering mendengar istilah bangun datar, itu ada bangun datar lah. Tapi kita tidak tahu apa itu bangun datar. Bangun datar menurut definisi ya, adalah sebuah bidang datar yang dibatasi garis lurus ataupun melingkar. Garis itu seperti apa? Nah, ini adalah garis. Jika di sini ada sebuah titik, terus ini ada garis, berarti garis ini melewati sebuah titik. Nah, melingkar itu seperti apa? Ini melingkar ataupun melengkung ya. Melengkung. Kita contoh ya, macam-macam bangun datar. Contoh ya, misalnya di sini ada contoh. Pertama, segi 4. Kedua, segi 3. Ketiga, segi banyak. 4, lingkaran. Kelima itu ada elips. Nah, kita lihat di sini segitiga lah. Misalkan ada sebuah garis bertemu garis seperti ini, apakah ini masuk sebuah bangun datar? Bukan. Ini ada sudut, ini juga sudut. Berarti sudut ini tidak dibatasi sebuah garis lagi. Ini akan terus lurus ke sana karena ini tidak ada pembatas. Berarti sebuah sudut itu bukan sebuah bangun datar. Ini cuma sudut ya. Sudut berarti bukan bangun datar. Kita lihat contoh ini ya. Di sini ada segi 4, segi 3. Segi 4 itu ada sebuah bangunan atau bangun datar dibatasi dengan 4 sisi dan 4 sudut. Berarti sudut ini nanti ada pembatasnya. Kita masuk langsung ya ke segi 4. Segi 4. Nah, segi 4 itu apa sih? Segi 4 itu adalah sebuah bangun datar yang memiliki 4 sisi dan 4 sudut. Seperti tadi ada sudut seperti ini, itu ada 4 nanti. Sisinya itu berarti sisi ini, sisi ini, sisi ini, dan sisi ini. Itu nanti kita jelaskan segi 4. Apa sih macam-macamnya segi 4 ya? Kita macam-macam segi 4 itu, misal yang pertama persegi panjang, yang kedua belah ketupat, yang ketiga persegi, yang keempat sendiri ada trapesium, itu masuk ke segi 4 ya, trapesium. Kemudian nanti ada juga jajar-gejang, terus ada layang-layang.
itu termasuk bangun-bangun segi empat. Nah, segi empat adalah sebuah bangun datar yang memiliki 4 sisi dan 4 sudut. Di sini ada persegi panjang, kemudian belah ketupat, kemudian persegi. Terus ada trapesium, jajar genjang, sama layang-layang. Kita masuk yang pertama, yaitu persegi panjang langsung ya. Persegi panjang. Bagaimana sih kita menentukan persegi panjang, atau bagaimana sih cara menggambarnya? Persegi panjang sendiri definisinya itu adalah sebuah garis sebuah bangun datar yang memiliki 2 sisi yang berhadapan itu sama panjang dan sejajar. Kita lihat ya di sini ya, ada 2 buah garis sejajar. Kita buat garis sejajar, ini garis kita sejajarkan berarti di sini. Ini kan satu garis sejajar, ini buat lagi di sini satu garis sejajar lagi. Yang sejajar ini sama ini itu ukurannya sama besar. Misalkan di sini A, B, C, D. Di sini ada titik A, titik B, titik C, titik D. Misalkan AB itu sama dengan DC, berarti AB itu panjangnya itu sama dengan DC. Kemudian di sini kita lihat yang BC itu sejajar dengan AD. BC itu sama dengan AD. Berarti nilai dari BC itu sama besar dengan AD. Paham ya? Misalkan di sini itu 2, berarti di sini 2. Terus di sini misal 1, di sini 1. Itu nilainya AB nilainya itu besarnya sama dengan DC. Kemudian BC itu besarnya sama dengan AD. Itulah yang disebut persegi panjang. Sebuah bangun datar yang memiliki sisi berhadapan sama besar dan sama panjang. Nah, terus kita lihat di sini. Di sini kan ada sebuah garis ketemu garis, di sinilah yang disebut dengan sudut. Sudut. Berarti titik A ini adalah sudut A. Itu nilainya 90 derajat. Di sini kita lihat, di sini pasti 90 derajat semua karena ini adalah bidang datar. Kemudian titik B, sudut B itu ada 90 juga. Sudut C itu juga 90 derajat. Kemudian sudut D itu juga 90 derajat. Paham ya? Berarti persegi panjang itu memiliki 4 sudut yang sama besar, yaitu sudut siku-siku. Persegi panjang memiliki 4 sudut sama besar, yaitu siku. Tahan ya.
persegi panjang itu adalah sebuah bangun datar yang memiliki sisi berhadapan sama besar dan sama panjang, yaitu tadi sisi AB dan sisi DC itu pasti sama panjang dan sama besar. Kemudian sisi BC dan sisi AD itu sama panjang dan sama besar. Kemudian di sini ada lagi diagonal. Garis diagonal itu adalah garis yang menghubungkan titik satu ke titik yang lain yang sama-sama saling berhadapan, atau titiknya itu jauh lah, tidak dekat. Jika misalnya di sini sama sini, berarti ini bukan garis diagonal, ini garis biasa. Berarti untuk garis diagonal sendiri adalah garis yang menghubungkan titik yang sangat jauh. Misalnya di sini ada garis diagonal BD. Nah, ini kan ada sebuah garis. Garis ini disebut garis diagonal. Garis yang menghubungkan titik satu ke titik yang lain. Berarti di sini ada garis BD, di sini berarti juga ada garis BD. Berarti persegi panjang itu memiliki dua garis diagonal yang sama besar. Untuk membagi bagiannya itu sama besar, yang di sini itu nanti, nah dari D ke B itu dibagi menjadi ini sebuah segitiga, nanti segitiga ini juga sama besar, sudutnya 90, di sini sudutnya juga 90, di sini nanti panjangnya 1, 2, di sini nanti panjangnya 1 juga 2. Berarti persegi panjang itu adalah memiliki garis diagonal sama panjang. Membaginya menjadi bagian sama besar ya. Kita lihat persegi panjang. Dari definisinya itu tadi adalah sebuah bangun datar yang memiliki 4 sisi dan 4 sudut. Berarti di sini ada sebuah sisi, ini adalah sisi AB, sisi BC, sisi CD, kemudian D. Itu adalah sebuah sisi-sisi, di mana sisi-sisi ini yang berhadapan itu sama panjang dan sama besar. Ingat, sisi yang berhadapan ya, itu sama besar dan sama panjang. Kemudian memiliki 4 sudut yang nilainya itu 90 derajat. Berarti sudut A, sudut B, sudut C, sudut D itu nilainya 90 derajat. Dan memiliki garis diagonal yang membagi dua bagian sama panjang dan sama besar. Ini nanti diagonal ini membagi sebuah bangunan menjadi sama panjang dan sama besar. Apa sih contoh persegi panjang? Kita bisa lihat contoh persegi panjang. Di sini ada sebuah papan tulis, ini juga termasuk persegi panjang karena di sini itu panjangnya itu sama, ini itu sama, sedangkan dari sini ke sini panjangnya itu beda ya sama sini ya. Contoh persegi panjang ya. Papan tulis juga bisa. Kemudian pintu. Kita lihat pintu, pasti rata-rata di sini ada garis yang menghadap ke atas atau vertikalnya itu pasti lebih panjang daripada yang horizontal. Berarti pintu, jendela itu juga termasuk persegi panjang dan lain-lain. Berarti kesimpulannya itu adalah sebuah bangun datar yang memiliki sisi berhadapan sama besar dan sama panjang, itulah sebuah persegi panjang dengan sudut 90 derajat dan diagonalnya membagi dua bagian sama besar.
Contohnya ada papan tulis, pintu, jendela, dan lain-lain. Kemudian kulkas juga masuk persegi panjang itu nanti. Karena di sini ada kulkas kan gambarnya kalau dari depan seperti ini. Cuman kalau kulkas bentuknya kayak gini, ini nanti ikutnya ke bangun ruang. Kalau kita lihatnya dari depan yang seperti ini, berarti ini nanti ikutnya yang persegi panjang. Untuk bangun ruang nanti kita belajar lagi. Sebelum itu kita belajar bangun datar terlebih dahulu. Untuk besok kita akan membahas mengenai belah ketupat ya. Untuk bangun datar sampai sini dulu persegi panjang. Selamat malam.